Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm good. Okay. So before we start our class today, let's start by say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And before I give the material today, let me check your attendance first, ya. Iza, Alfa, Yes, Miss. Marsha, Yes, Miss. Gita. Alright. So, do you have breakfast today? Yes, Apa kalian udah sarapan? No. Not yet. Okay, so Miss mau ngajak kalian dulu supaya ngajak bermain supaya Miss tahu kalian udah sarapan atau belum, udah fokus atau belum untuk belajar. Oke? Jadi permainannya itu seperti ini. Kita akan menghitung 1 sampai 5. Tapi untuk nomor yang kelima kalian nggak boleh nyebutin angkanya. Kalian cuma boleh nyebutin boom atau sebutkan nama kalian sendiri. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, boom. Nanti terus ya. Oke, ayo kita mulai ya. Udah siap semuanya? Siap. Dimulai dari Miss dan hitungnya harus cepat, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Oke, jadi kalian udah kelihatan ya fokus semuanya ya? Ya. Nah, do you know what we will learn today? Apa kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Recount. Oke, emang udah ada yang tahu recount itu apa? Belum. Nah, sebelum itu Miss mau tanya dulu, what did you do in the last weekend? Apa yang kalian lakukan di pekan minggu lalu? Lupa. Do you go out with your friend or family? Apakah kalian jalan-jalan sama keluarga atau teman? Ya. Ya. So, mungkin bisa ada yang mau ini nggak berbagi pengalamannya di minggu lalu? Mungkin Marsha kemana minggu lalu? Di keluar, Mem. Keluar. Sama siapa? Sama teman. Teman. Kemana itu? Ngerjain tugas, Miss. Oh, jadi tugas di? Di Banjaran. Oh, di Banjaran. So, do you think it is good or bad experience? Apakah Marsha pikir ini tuh pengalaman belajar sama teman di Banjaran itu pengalaman yang baik atau yang buruk? Baik, Mem. Baik ya. Nah, kita maju ceritain pengalamannya minggu lalu. Minggu kemarin saya pergi ke taman sama orang tua saya. Oh, dia pergi ke taman sama orang tuanya. Ya. Nah, terus menurut kita itu pengalaman yang baik atau yang buruk? Baik. Baik. Oke, menyenangkan ya. Oke, terima kasih Gita. Nah, so today we will learn about the recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Nah, apa sih hubungannya Miss recount text sama pengalaman tadi yang Gita udah ceritakan, pengalamannya Marsha? So, recount text, jadi di recount text itu adalah teks yang berisi tentang pengalaman. Maka dari itu, pengalaman atau personal experience itu berhubungan dengan recount. Oke, nah sekarang Miss punya sebuah teks. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. My holiday in Yogyakarta. Last year, I went to Yogyakarta with my family. We traveled by train from Kediri, and the trip took about 7 hours. First, we visited Borobudur Temple. It was very big and beautiful. We walked around the temple and took many photos. Then we went to Malioboro at night. We watched a cultural dance performance. Finally, we returned home by train. It was an unforgettable holiday because I learned about history and spent time with my family. Nah, sekarang Miss mau ajak kalian identifikasi nih. Tentang apa sih teks ini? What do you think about this text? Bercerita tentang apa? Tentang liburan ke Jogja. Oke. Nah, jadi di recount text itu terbagi atau ada 3 bagian. The first, orientation. Orientation itu berisi tentang apa? Berisi tentang pengenalan tokoh seperti who, where, and when. Nah, terus yang kedua itu ada serial events. Serial event apa nih? Serial event itu berisi tentang rangkaian kejadian. Dari misalnya dia berangkat dari Kediri, terus dia ke Borobudur, terus dia ke Jalan Malioboro. Nah, terus yang terakhir ada reorientation atau kesimpulan atau personal comment dari si penulis.
Nah, coba deh kalian lihat ke teks ini ya. Coba kalian identifikasi atau kalian sebutkan yang mana bagian orientasi. Siapa yang tahu yang mana bagian orientasi? Alfa, yang mana coba bagian orientasi? Paragraf pertama. Paragraf pertama, dari last year sampai about 7 hours. Nah, jadi itu bagian orientasi. Kenapa? Karena di sana berisi pengenalan tokoh, siapa yang kesana, terus berisi tentang kapan, seperti last year. Dan mereka itu di sana kan ngejelasin I want to Jogja. Nah, ini tuh mereka ngejelasin kalau mereka sedang liburan ke Jogja. Nah, terus bagian serial events-nya, Marisa coba yang mana? Dari first Ya, dari first sampai dance performance ya. Nah, jadi di situ dijelasin tuh serial events-nya, rangkaian kejadiannya. First, we visited Borobudur Temple. Jadi pertama dia itu penulis mengunjungi Candi Borobudur. Terus, then we went to Malioboro Street. Terus yang paling ketiga, dia bilang kalau misalnya dia pergi ke Jalan Malioboro. Oke, bagus. After that, we stayed in a small hotel near the city center. Nah, habis dari Malioboro Street, si penulis ini bilang kalau misalnya dia tinggal atau menetap di tinggal di small hotel near the city. Jadi mereka tidurnya itu di atau menginapnya di hotel kecil dekat dengan pusat kota. Nah, terus yang terakhir, bagian reorientation. Coba Iza yang mana bagian reorientation? Finally sampai with my family. Oke, bagus. Jadi finally sampai with my family ini bagian reorientation. Kenapa? Karena di sini berisi kesimpulan. Finally we returned home by train. It was unforgettable holiday. Nah, ini kan ada personal comment ya, komen pribadi dari si penulis. Kalau dia bilang kalau momen ini tuh momen liburan yang tak terlupakan. Kayak gitu. Paham ya? Oke, nah terus dari konteks itu juga biasanya menggunakan simple past. Nah, jadi konteks itu punya language features atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, yang pertama itu biasanya selalu pakai simple past. Simple past, tahu nggak simple past? Tahu. Pakai verb 2. Terus apa? Sudah dilakukan. Ya. Nah, coba lihat yang sudah di highlight atau dikasih warna sama Miss. Nah, jadi di sini ada beberapa language feature dari the context. Nah, contohnya yang warna kuning, dia itu pakai simple past tense seperti went, traveled, visited, walked. Itu contoh dari simple past tense. Nah, kalau yang warna merah itu time connectives. Di konteks itu biasanya dia pakai time connectives. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak first, then, after that, finally, kayak gitu ya. Iya. Coba coba satu orang atau dua orang buat satu kalimat pakai simple past. Coba Alfa. I went to Nganjuk last year. Oh, bagus. Coba Gita. I visited Borobudur Temple 7 years ago. Oh iya, bagus sekali ya. Sudah bisa mengenali simple past tense ya. Nah, tadi kan kita udah menganalisis, udah identifikasi barang-barang konteksnya. Nah, sekarang Miss mau jelasin lagi lebih jelasnya apa sih itu recount text. Jadi, recount text is a type of text that retells past events or experiences. Jadi, recount text itu memberitahu kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Atau menceritakan tentang pengalaman. Ya. Nah, strukturnya tadi yang udah disebutin ada 3. Yang pertama, orientation, provides background information who, where, and when. Nah, jadi di orientasi itu berisi tentang pengenalan, background information. Di who seperti who, siapa, where, di mana, dan when, dan kapan. Terus yang kedua ada events. Describes a series of events in chronological order. Jadi menceritakan rangkaian kejadiannya kayak tadi yang dia dari mengunjungi Borobudur Temple, terus dia ke Malioboro Street, terus dia menginap di hotel yang kecil dekat pusat kota. Itu bagian dari serial Terus yang terakhir reorientation.
optional includes personal comment or conclusion. Jadi bagian kesimpulan atau personal comment. Nah, lanjut feature-nya, lanjut features. The first is use of past tense verbs like went, saw, visited. Nah, yang kedua use of time connectives first, then, after that, finally. Yang ketiga use linking. Verb. Oke, yang terakhir use of adverb or adverb phrases. Nah, kan tadi Miss sudah jelasin kalian apa itu recount text, strukturnya juga udah, language feature-nya juga udah, dan kita juga udah analisis bareng-bareng. Sekarang Miss mau ngajak kalian buat recount text bareng-bareng. Kalian ikut menyumbangkan idenya ya. You can continue the text by your own idea. Jadi nanti Miss nulis, nanti kalian lanjutin pakai ide kalian sendiri ya. Maju satu-satu terus kalian lanjutin teksnya ya, pakai ide kalian sendiri. Dimulai dari kita. Satu kalimat atau dua kalimat boleh, atau lebih juga boleh. Atau lebih juga, nanti semuanya harus maju ya. Harus nyumbangin idenya. Jangan lupa penggunaan simple past-nya, time connective yang kayak udah Miss ajarin. Yuk, selanjutnya Marsha. Habis ini apa ya, maju? Iya, Miss. Oke. Oke. Ayo sekarang kita coba kita koreksi bareng-bareng ya. My first day at school. Last Monday, I had my first day at senior high school. I woke up very early because I was so excited. My parents took me to school and met many new friends. Ini tadi siapa yang ini? Kita ya? Oke, bagus ya. Kita udah tahu ya pakai simple past tuh. Terus met. In the morning, we joined a flag ceremony. Then the teachers introduced themselves and explained the school rules. After that, we had a short tour around the school. Ini simple past-nya yang mana? Explain. Introduce. Ini juga ya, join. Terus ada lagi? Sudah ya? Nah, jadi kalian udah bisa kan buat teks recount, sudah bisa buat teks recount menggunakan simple past, strukturnya juga udah bisa kan? Nah, sekarang I want you to make recount text by your own experience. Jadi Miss mau kalian buat recount text berdasarkan pengalaman pribadi kalian. It can be 2 or 3 paragraphs. Ya? Ya. I think 5 minutes. Is it enough? Oke. Semuanya buat ya. Miss kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang nggak bisa atau kesulitan, bisa tanya Miss ya. Oke, sudah ya. Sekarang Miss mau kalian tukar teks kalian dengan teman kalian, terus dikoreksi punya temannya. Apakah dia ada yang salah pakai simple past, atau lain feature-nya yang lain, type connective-nya ada yang salah. Dibenerin ya, dikoreksi punya temannya ya. Oke, Miss kasih waktu 5 minutes to correct your friend's text. Oke, kalau udah kalian bisa kasih teksnya ke teman kalian lagi yang punya. Nah, sekarang Miss mau one of you come forward and read your text. Iza, coba Iza maju bacain teksnya sama disebutin juga apa aja yang udah dikoreksi tadi dari kita, dari Alfa. Yang lainnya didengerin ya. My topic is a beautiful day at Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew close to us. For me, that was a beautiful day.
We really enjoy it and I hope I could visit Jogja again. Oke, tepuk tangan buat Iza. Nah, tadi teks Iza bercerita tentang apa? Basically Jogja. Pengalamannya dia di Jogja. Ya. Terus yang dibenerin sama Alfa apa? Tadi Iza harusnya visit, tapi Oh. katanya apa harusnya visit. Oh ya, bagus ya. Alfa berarti sudah paham ya. Yang lainnya juga sudah paham ya penggunaan simple past dan fitur yang lain. Oke, iya Iza boleh kembali ke tempat. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang recount text ya. Tadi Miss jelasin apa aja? Apa itu recount text? Ya, teks yang menceritakan tentang pengalaman Pribadi. Ya, terus strukturnya ada apa aja? Orientation, event, orientation. Oke, bagus. Terus link feature-nya? Pertama menggunakan Simple past. Terus yang kedua use of time connective words. Yang ketiga linking verb. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang apa itu recount text, strukturnya juga apa, link feature-nya juga apa. Bagus ya, semuanya sudah paham materinya. Miss harap kalian di rumah belajar lagi, dibaca-baca lagi, atau kalian bisa nih pakai yang sudah Miss ajarkan. Kan ini tentang pengalaman. Nah, kalian pakai itu untuk menceritakan pengalaman kalian ke misalnya ke teman kalian. Kemarin aku habis dari Jogja, kemarin aku habis dari Bali, liburan ke Bali. Nah, kalian di situ bisa pakai cara menggunakan recount text, ya. Oke. I think that's all from me. I hope you get a lot of knowledge. So, thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.